Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, bertemu lagi dengan ibu di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu masih bab 4, yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Adapun pokok bahasan kita kali ini yang pertama yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Yang kedua tentang pembiasaan sholat berjamaah. Marilah sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa di sini ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama 1.8, menunaikan salat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2.8 menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. 3.8 memahami ketentuan sholat berjamaah. Dan yang terakhir 4.8 mempraktikkan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kalian mampu menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan tata cara sholat berjamaah. Dan yang ketiga, kalian mampu mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama di sini ibu akan menjelaskan tentang tata cara sholat berjamaah. Berdasarkan ketentuan yang sudah ibu jelaskan pada pertemuan yang terdahulu, praktek salat wajib berjamaah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tapi jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah atau qomat saja. Yang kedua, barisan salat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. 3. Di dalam melaksanakan salat berjamaah, seorang imam membaca bacaan salat, ada yang suaranya dinyaringkan atau zahir, dan ada yang dilirihkan atau sir atau pelan. Bacaan yang dinyaringkan atau dibaca dengan suara keras itu adalah antara lain yang pertama takbiratul ihram. Ya, kemudian ada takbir, iqtidal, ya, dan salam. Yang berikutnya yaitu bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Qur'an pada 2 rakaat yang pertama, yaitu pada salat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan salat Jumat, gerhana, istisqa, idain, atau salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat tarawih, dan witir. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Ya, itulah beberapa bacaan yang boleh dibaca keras ketika salat berjamaah. Yang berikutnya yaitu yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu pembiasaan salat berjamaah. Perbandingan pahala antara salat sendirian atau munfarid dan salat berjamaah yaitu 1 berbanding 27 derajat.
Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan, yaitu yang pertama, menjalin silaturahim antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. 3. Menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. 4. Menahan dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. 2. Ketika mendengar azan, segera menuju masjid. 3. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. 4. Suka menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid. 5. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. 6. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7. Bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang 8, menjaga persatuan, kesatuan dan bersikap demokratis. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan kita kali ini yaitu tentang tata cara sholat berjamaah dan pembiasaan sholat berjamaah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Yang pertama yaitu, jelaskan sholat apa sajakah yang sering kamu lakukan dengan berjamaah. Ya, silakan kamu tulis sholat 5 waktu yang sering kamu lakukan secara berjamaah itu sholat apa saja. Yang kedua, sebutkan alasannya mengapa kamu tidak melaksanakan sholat berjamaah. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan manfaat sholat berjamaah yang pernah kamu alami. Yang keempat, tulislah niat sholat subuh jika sedang menjadi imam. Ya, jika kalian menjadi imam, bagaimana niatnya ketika sholat subuh? Dan yang kelima, tulislah niat sholat subuh ketika kita menjadi makmum. Ya, silakan 5 pertanyaan itu kalian kerjakan dan jangan lupa kumpulkan ke grup kelas masing-masing. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.